Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kita dapat bersama kembali untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Mari bersama-sama kita mau datang pada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini yang Engkau sediakan kepada kami semuanya, bahkan anak-anak di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, jamah mereka Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus yang mencurahkan berkat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mau bersukacita, kita mau memujikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita mau berdoa terlebih. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah muji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan dan mengolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman yang ada agar menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang sangat saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa kembali bersama Sekolah Minggu GPI Shalom. Pada minggu yang lalu, adik-adik beribadah secara offline ataupun tatap muka. Tetapi sekarang adik-adik beribadah secara online. Tapi berkat Tuhan tidak berkurang atas kehidupan kita semua. Asal kita sungguh-sungguh mengikuti setiap kebaktian dari awal hingga akhirnya. Baik itu kebaktian online ataupun offline. Ya, saya harapkan adik-adik sudah menyiapkan HP-nya. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu tentang Raja Pilihan Tuhan. Raja Pilihan Tuhan. Kita akan buka bersama-sama dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat yang 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia.
Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parahnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bahwa raja pertama adalah bernama Saul, raja Israel. Sebenarnya Raja Saul adalah juga raja yang dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Tapi mengapa Tuhan kok kemudian menolak Raja Saul? Yang pertama, karena Raja Saul mempunyai sifat sombong, ya, di mana dia memberikan persembahan. Seharusnya persembahan itu tidak boleh disampaikan kepada Tuhan oleh sembarang orang, karena sudah ada ketentuan yang boleh menyampaikan persembahan adalah nabi atau imam, yang seharusnya saat itu Samuel yang mempersembahkan. Tetapi ya, karena Saul merasa dia adalah seorang raja, dia kemudian mempersembahkan kurban persembahan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sifat Raja Saul ada menyimpan kebencian terhadap Daud. Sehingga dosa-dosa inilah yang akhirnya bahwa Tuhan menolak Raja Saul. Dan kemudian karena Raja Saul ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan memerintahkan Samuel ya untuk pergi ke rumah Isai, karena Tuhan akan memilih salah satu anak daripada Isai ya untuk menggantikan Raja Saul. Ya, tentunya bahwa Tuhan memilih pengganti Raja Saul tidak sembarang orang. Yang pertama tentunya adalah dia yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kemudian dia memiliki kasih, kemudian juga memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar. Ya, kalau seorang raja tidak punya tanggung jawab, nah nanti kemudian bagaimana rakyatnya? Tentunya akan menjadi kekacauan di negerinya. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel seperti pada saat diperintah oleh Raja Saul. Kemudian Samuel pergi ke rumah daripada Isai. Ya. Isai adalah keturunan dari bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu menurunkan raja-raja. Kalau Lewi, ya, suku Lewi menurunkan para imam. Kemudian pada saat sampai di rumah Isai, Samuel memerintahkan agar supaya satu persatu anaknya supaya berjalan di depan Samuel, karena akan dipilih, akan diurapi menjadi raja. Dulu pada saat orang memilih atau nabi memilih, itu membawa sebuah minyak, ya. Barang siapa yang dipilih kemudian dia akan diurapi dan minyak tersebut ditaruh dalam satu tanduk, ya. Kalau orang dipilih kemudian bahwa tempat minyak itu akan dibuka dan akan dicurahkan ke atas kepala orang yang dipilih. Isai mempunyai 7 anak, mempunyai 8 anak. Kemudian yang pertama, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Wah, Eliab ini adalah orangnya gagah, kekar, tinggi, kuat, tampan. Dalam hati Samuel, wah, tentu inilah raja yang akan menggantikan Saul, karena badannya luar biasa, ototnya luar biasa, dan juga kelihatan gagah perkasa. Tapi apa yang terjadi pada saat Samuel mau mengurapi Eliab,
Tuhan menolak. Ya, Tuhan mengatakan bahwa jangan memandang perawakan atau tubuhnya. Manusia memandang yang di depan mata, tapi Tuhan atau Allah memandang hati. Ya, setiap hati manusia tidak ada yang tahu. Walaupun itu adalah orang tuanya sendiri, atau saudara kembarnya sendiri, atau sahabat yang paling dekat. Yang bisa melihat hati hanyalah Tuhan. Eliab secara manusia memang patut untuk menjadi raja karena gagah, ya, tegap, tampan, kemudian kelihatan bertanggung jawab. Ternyata bahwa di hadapan Tuhan itu tidak cukup. Eliab ditolak oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Abinadab. Ini pun juga mempunyai perawakan yang luar biasa. Karena apa? Kakak Daud itu adalah seorang tentara, ya. Adik-adik tentunya melihat bagaimana seorang tentara nggak ada yang engkri-engkrian, kemudian berjalan seperti ini, badannya kurus seperti Pak Warino, nggak ada, tentunya gagah perkasa. Ya. Kemudian pada saat ketujuh orang anak daripada Eliab ini, ketujuh anak dari Isai ini, semuanya ditolak oleh Tuhan. Padahal 7 anak Isai ini adalah tentara-tentara yang luar biasa. Ya, tentara daripada bangsa Israel. Kemudian Samuel mengatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, perhatikan, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Bungsu itu apa, Adik? Yang paling kecil. Berarti anak Isai itu adalah berjumlah 8, dan yang bungsu itu ya ada yang paling kecil, belum berjalan di depan Nabi Samuel. Jawab Isai, masih ada yang satu yaitu bungsu. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Perhatikan adik-adik. Seorang gembala, ya, kalau sekarang itu ya memang tidak ada gembala seperti dulu, ya. Pada saat Om Warino kecil, seorang gembala itu dianggap orang yang bodoh, tidak berpengalaman. Sehingga kalau anak sekolah tidak mau sekolah, ben mengko yen mau sekolah tak tuwekne wedhus ben dadi cah angon. Jadi notabene latar belakangnya bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang bodoh dan tidak berpengalaman. Ya. Pada saat Isai mengatakan masih ada satu yang bungsu, yaitu yang sedang mengembalakan kambing dombanya. Kemudian Samuel mengatakan, panggillah dia. Ya, karena apa? Ketujuh anaknya itu sudah ditolak. 7 anak Isai sudah ditolak, tinggal satu yaitu yang bungsu. Kemudian dipanggil, setelah dia melihat, katakan bahwa matanya indah, ya, parahnya elok. Apa kata Tuhan? Kemudian disuruh nyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parahnya elok. Lalu Tuhan berfirman, perhatikan. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Mengapa Tuhan kok tidak memilih pengganti Raja Saul itu yang kakak-kakaknya Daud yang sudah pernah menjadi tentara yang berpengalaman dalam pertempuran, yang berani, yang gagah, yang kuat. Tapi kok milih anak yang bungsu, yaitu Daud, yang pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Tadi Tuhan mengatakan, jangan melihat perawakannya. Manusia melihat apa yang di depan mata, melihat badannya, melihat parasnya, tapi tidak melihat hatinya.
Tapi Tuhan melihat hati. Ternyata dari 8 bersaudara ini, hati yang berkenan di hadirat Tuhan untuk menjadi raja adalah Daud. Bahkan anak yang bungsu, yang paling kecil, yang belum berpengalaman. Di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia, adik. Semuanya bisa terjadi. Daud walaupun dia seorang gembala, tapi bisa diubahkan menjadi yang luar biasa. Demikian pula dengan adik-adik. Jangan merasakan, wah saya ini apa, saya tidak bisa apa-apa, saya orang yang bodoh, saya anak yang bodoh. Jangan mengatakan hal yang demikian. Karena apa? Kalau adik-adik berserah sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan yang biasa menjadi luar biasa. Seperti halnya anak-anak dari Isai. 7 anak itu adalah orang-orang yang berpengalaman menjadi tentara, kemudian pandai. Tetapi Daud adalah orang yang belum berpengalaman. Tapi inilah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir saat ini dengan keberadaan adik-adik. Mungkin di sekolah sering dibully oleh teman-temannya. Biarlah adik-adik tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi doakan mereka agar mereka juga percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik bersikap manis, bersikap baik, Tuhan juga akan memakai adik-adik untuk memenangkan jiwa-jiwa teman-teman adik-adik. Dan Tuhan tentu juga akan memberikan kepandaian dalam sekolah adik-adik. Tuhan juga akan memakai adik-adik untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saat ini mungkin banyak orang yang mengejek, yang ngebully adik-adik, tapi jangan khawatir. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan adik-adik. Daud juga tidak tahu kalau dia akan dipilih oleh Tuhan. Tapi apa? Karena Daud dalam kehidupannya itu senantiasa hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam ketaatan. Sehingga Daud dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Jadi adik-adik, siapapun orang yang dipilih Tuhan, seandainya dia tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga bisa menolak. Seperti hanya Raja Saul, sebenarnya dia juga orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang penuh dengan roh Allah. Tetapi karena dia melanggar perintah Tuhan, semaunya sendiri, maka Tuhan pun menolak. Jadi adik-adik jangan seperti Raja Saul, mempunyai sifat yang sombong, mempunyai sifat yang benci, dendam, dan lain sebagainya. Hilangkan semuanya itu. Biarlah sifat kasih yang senantiasa ada dalam kehidupan kita semua. Sebagai ayat hafalan yaitu di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Sangat pendek sekali. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, pertolongan dan kuasa Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu walaupun melalui streaming. Tapi kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh tempat, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang telah kami sampaikan sudah menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Berkati Tuhan orang tua mereka, berkati dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam kesehatannya, siap keperluannya, Tuhan berkati. Dan jadikan Tuhan anak-anak sekolah minggu untuk menjadi saksi-Mu, saluran berkat teladan bagi kemuliaan nama-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bentuk anak-anak kami agar mereka semua seperti Daud
yang senantiasa bertanggung jawab, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami, sucikan hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Demikian adik-adik firman Tuhan yang telah saya sampaikan, dan jangan lupa tetap menjaga prokes ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Shalom, Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bukan hanya didengarkan tapi dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Sebentar kita mau menutup ibadah pada hari ini. Mari bersama-sama kita mau satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semuanya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, bagi semuanya Tuhan. Kami sudah muji, muliakan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami semuanya, agar firman yang sudah didengarkan dapat dilakukan, bahkan menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Kami akan menutup ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati, menjamah dan menguduskan kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa.